Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Betul? Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Saya tanya, kalau ada wanita cantik apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Bapaknya siapa itu? Bapaknya siapa itu? Betul Ibu? Betul. Sekali lagi, duit suami pasti duit istri. Tapi duit istri bukan duit suami. Bapak bekerja mencari nafkah dapat duit. Ada haknya istri dan anak-anak. Tapi ibu bekerja punya duit, tidak ada haknya suami. Suami, semua uang milik istri. Alhamdulillah. Dosa istri jadi dosa bapak, tapi dosa bapak bukan dosa istri. Dapet sih lagi perempuan 2-0. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tapi saya dibawa aja bisa? Bisa. Karena saya nggak biasa di atas, biasanya di bawah. Kenapa ketawa? Maksudnya ceramahnya di bawah podium, bukan di atas podium. Sekarang jam berapa Ibu Bapak? Kira-kira ada yang cakar rundu? Kalau ada yang cakar rundu, saya kasih doa. Dena cakar rundu mau? Oh berarti cakar rundu mana tuh? Nih doa obat cakar rundu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cakar rundu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakar rundu mana? Doa obat cakar rundu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bismika. Bismika. Allahumma ahya wa bismika. Doa apa itu? Saya tanya, obatnya cakar rundu apa? Matindro gitu? Nah, tidak salah saya, obat doa cakar rundu. Doa obat cakar rundu alias doa melo matin. Sekali lagi, Ibu, Ibu, mau ditambah pahala tak? Mau ditambah rizki tak? Mau ditambah anak tak? Mau tidak? Mau. Kalau bapak mau ditambah nenek tak? Ya, yang mau tambah rizki, mau tambah pahala, mau tambah kebaikan, mau tambah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tebarkan salam. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Yuk yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya ikhlas tulus, insya Allah ditambah dalekna. Amin. Ditambah pahalanya. Amin. Yang mau dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Yang masih SD jangan bilang amin. Anak-anak ikut amin. Masya Allah. Yang belum punya anak cepat punya anaknya.
yang mau menjadi, mohon maaf, memiliki cita-cita yang tinggi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang mau jadi orang hebat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang mau jadi orang sukses, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang mau jadi presiden, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jangan amin semua, kalau presiden semua mana rakyatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi fihi furida 'alal mu'minina wal mu'minat as-salatu fi kulli yawmin wa lailah 5 salawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, Bapak Camat, ada Pak Camat? Tuh Pak Camat Belawa, Bapak Desa, apa ini desa apa ini? Lepangeng, Bapak Ketua Yayasan Hilaluddin As'adiyah Bola Asrae, para kepala sekolah, para asatid wal ustadzat, para pembina, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Insya Allah semua tanpa terkecuali Bapak Ibu wali santri tempat hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semua diberkahi, dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini bertepatan di malam ke-27 Rajab 1440 Hijriah, kita sama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah Allah turunkan banyak malaikat di tempat ini untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Amin. Untuk sama-sama kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, maka dari itu kita wajib bersyukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang disindir oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Tidak satu kali, dua kali, tiga kali Allah mengulang kalimat itu, tetapi 31 kali Allah mengulang kalimat itu. Apa yang diulang oleh Allah sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Madodong mopa. Ulangi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya? Enggak tahu. Bukan tidak tahu, belum tahu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, Allah berikan anugerah yang luar biasa, sampai-sampai Allah kasih kesempatan dia untuk merasakan bahagia di dunia ini. Maloang galung, nak, maloang dara, maloang empang, makan jalak da bola, megalak da oto, megato bene. Tapi apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Cek deklah, sedikit sekali
sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang cedek lakda tadi, yang qalil tadi, yang artinya apa? Yang mau bersyukur kepada Allah. Dan salah satu bentuk rasa syukur, mengoptimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita, salah satunya yaitu titipan amanah dari Allah berupa anak keturunan kita. Nah, sebagai bentuk rasa syukur atas keturunan yang Allah titipkan, kita didik mereka, kita bimbing mereka untuk makin dekat dengan Allah. Dan pesantren sekolah As'adiyah ini adalah salah satu wadah untuk bisa mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu. Karena banyak orang merasa minder anaknya di pesantren, yang merasa tidak pede anaknya di pesantren. Katanya pesantren pembuangan anak-anak nakal. Katanya pesantren adalah, mohon maaf, tidak lulus di sekolah dasar, di sekolah umum, di sekolah negeri, baru mikir ke pesantren. Masya Allah. Padahal apa? Pesantren bisa belajar umum dan juga agama. Betul? Maka banggalah anak-anak santri menjadi santri. Banggalah anak-anak yang belajar di sekolah, mohon maaf, madrasah. Kenapa? Karena itu adalah bekal kita untuk bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Insya salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita peringati satu momentum terbesar yang sangat fenomenal. Kefenomenalannya bukan hanya diakui pada saat itu, tapi kefenomenalannya akan terus menjadikan sesuatu yang luar biasa, bahkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di yaumil akhir. Apa? Yaitu peristiwa, momentum peristiwa yang luar biasa hebatnya, yaitu Isra. Karena hanya makhluk satu itulah yang diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Hanya satu makhluk itulah yang diberikan kemuliaan, yang bahkan kemuliaannya mengalahkan para malaikat. Yang bahkan, mohon maaf, malaikat Jibril pun tidak dapat sampai selevel kedudukan Rasulullah. Dialah manusia yang dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu, yang dipanggil ibu anaknya yang jawab. Ibu, cinta tidak dengan suami tak? Hah? Cinta tidak dengan suami tak? Cinta, berapa persen cinta tak? 100. Anak-anak yang jawab. Bapak juga cinta sama istri tak? Apa bentuk cinta kita? Kita selalu ingat dengan apa? Dengan siapa yang kita cintai. Man ahabba syai'an fa aqsara zikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut apa yang dicintainya. Dulu waktu cintanya sama suami kita, ya Allah, perasaan di mana-mana ada dia, di mata ada si dia. Ku menangisku karena rindu. Ku tertawaku karena rindu. Rindu dengan orang yang kita cintai. Kita pun rindu dengan Rasulullah. Maka bentuk rindu kita, bentuk kangen kita, apa bahasa Bugisnya? Rindu apa? Madani kita kepada Rasulullah. Maka apa? Yuk kita sering-sering menyebut nama Rasulullah dengan Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Masya Allah. Dengan salawat ini bisa jadi, mohon maaf, yang mengantarkan kita masuk
surganya Allah, insya. Kenapa? Dengan salawat kita dapat syafaat dari Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk surga duluan anak-anaknya, bapak ibunya tidak sholawatan. Tapi insya Allah ada anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Siapa? Tentu anak-anak yang soleh, anak-anak penghafal Quran, anak-anak yang berbakti pada Allah, kepada orang tuanya. Insya Allah dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Amin, amin ya rabbal. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Berapa menit saya dikasih waktu? 15 menit? Hah? Berapa? 1 jam. Kalau udah 1 jam teng gitu ya. Ibu, bapak, jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Isra Mi'raj, 2 peristiwa besar, 2 peristiwa berbeda tapi satu sama lain saling berhubungan. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Dalam lingkup alam nasut. Apa itu alam nasut? Alam manusia, masih dalam ruang lingkup planet bumi. Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah Saudi Arabia, Masjidil Aqsa di Palestina, sama-sama dalam planet bumi. Maka perjalanan Rasul Isra tersebut dikatakan perjalanan yang meliputi alam nasut. Tapi bukan alam nasut saja, Rasul pun diperjalankan oleh Allah melewati alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam para malaikat. Dari mana? Dari mohon maaf, langit pertama sampai langit ke-7. Disitulah yang namanya alam malakut. Di situ Rasul diperlihatkan beberapa malaikat dari langit 1 sampai langit ke-7. Selain beberapa malaikat, Rasul pun bertemu dengan ruhnya para nabi. Wa urija bihi ila samawati fara'a Adam fil ula. Di dalam kitab Perzanji, ketika Rasul dimi'rajkan, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, manusia pertama. Wa fi saniyati Isa bin Maryam al-Barratit Taqiyah, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa yang lahir ke dunia degaga ambo. Ini menyalahi aturan. Orang lahir ke dunia ini pasti angka ambo, angka in. Tapi ini lain. Dia lahir angka indona degaga ambona. Masya Allah. Padahal apa? Ibunya adalah wanita soleha, wanita yang terhormat, menjaga keimanannya, menjaga kehormatannya, bahkan hanya ibadah saja di mihrab, yaitu Siti Maryam. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi Allah kasih ujian terbesar kepadanya. Dengan apa? Allah titipkan seorang anak manusia tanpa beliau disentuh oleh seorang laki-laki siapapun juga. Matampu Siti Maryam padahal dia gagal laki. Nah, diomongin, difitnah, dikucilkan. Tapi Masya Allah, itulah ujian terbesar. Tapi Allah, mohon maaf, ujian itu pasti ada hasilnya. Apa? Yaitu melahirkan seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sekarang angkat to matampu de gagal lakena. Nabi, mohon maaf, Siti Maryam karena kun fayakun ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu.
Kata Allah terjadi, maka terjadilah. Kamu matam Walaupun dia gagal lakekna, tapi zaman sekarang makun rematam pude gagal lakekna bukan kun fayakun ya Allah, tapi akibat perbuatan pergaulan bebas. Tapi mudah-mudahan santri pesantren Hilaluddin As'adiyah Bola Asera ini tidak ada yang seperti itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa fi salisati Yusuf bi suratil Jamaliyah, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang makan jalak datapakna magertala. Ada di sini namanya Pak Yusuf? Coba ada yang nama Yusuf di sini? Coba berdiri Yusuf, magerta tidak? Masya Allah. Ada Pak Yusuf ada? Ada banyak masjid. Oh ada. Di langit ketiga keempat wa fi rabiati Idris alladzi rafa'allahu ta'ala wa ala, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Wa fil khamisati Harun al-muhabbabatul ummatil Israiliyah, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Wa fi sadisati Musa alladzi kallamullahu ta'ala wa naja, di langit kelima keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah di gunung Tursina. Wa fi sabi'ati Ibrahim alladzi qad ja'a rabbuhu bi salamatil qalbi wat tawiyah, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu tempat tawafnya para malaikat yang posisinya pas atas Baitullah di Makkahul Mukarramah, lurus ke atas sampai di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf dan tidak pernah keluar lagi. Sampai di langit ketujuh ini alam malakut. Lalu Rasul diperintahkan oleh Jibril, karena selama perjalanan dikawal, didampingi oleh malaikat Jibril dengan kendaraan yang eksekutif, super gila, yaitu kendaraan buruk. Tapi sampai di langit ketujuh malaikat Jibril bilang, Muhammad istamir materuki. Loh, kenapa engkau tidak ikut wahai Ibrahim, wahai Jibril? Level saya sampai di sini. Kalau saya langsung naik ke atas, saya teruskan perjalanan, hancur saya. Jadi maaf kamu sendirian. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Berzanji Imam Ja'far, anta syamsun anta bad anta nurung anta syamsun anta nurung anta syamsun, kau bagaikan matahari, anta badrun bagaikan rembulan, anta nurung fauqa nur, engkaulah cahaya di atas cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya, tapi ternyata ada di atasnya malaikat yang tercipta dari cahaya, yaitu apa? Nur Muhammad. Tidak apa? Nurum fauqa nuri, cahaya di atas cahaya, sehingga apa? Rasul bisa terus sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Istawa. Disitulah Rasul sampai masuk ke alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam ketuhanan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjemput perintah Allah, apa? Yaitu perintah yang tadinya 50 kali toh. Bayangkan kalau 50 kali satu hari satu malam. Pura nih musung pajang, assalamualaikum, assalamualaikum. Baru juga mau tudang-tudang, minum air panas, makan sanggar pepe, baru mau dicolek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musung pajang sih. Pura nih musung pajang, baru mau liu-liu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musung pajang sih. 50 kali dibagi 24 jam, setiap berapa menit kita harus mengerjakan sholat. Tapi ini skenario-nya Allah juga. Di langit ke-6 tadi bertemu dengan Nabi Musa, tapi sebelum di langit ke-6
bertemu dengan Nabi Ibrahim tapi di langit ketujuh, apa? Ditanya, Muhammad, engkau dapat oleh-oleh apa dari Allah? Salat. Berapa kali? 50 kali. Ibrahim pun tersenyum, Nabi Ibrahim pun tersenyum. Lalu beliau mengatakan, salam dariku untuk umatmu. Makanya ketika sholat kita tahiyat, kita menguluk salam juga untuk Nabi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena kita mendapat salam, kita balas salam kita kepada Nabi Ibrahim alaihis. Dan ada satu oleh-oleh dari Nabi Ibrahim. Muhammad, katakan kepada umatmu, ya Nabi Ibrahim, kalau umatmu mau dapat tanaman yang banyak di surga, sampaikan, disuruh membaca jantungnya zikir. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika banyak kita ucapkan itu, maka kita sedang menanam tanaman di surganya Allah. Subhanallah wala ilaha illallah wallah. Masya Allah. Di langit kelima tadi keenam bertemu dengan Nabi Musa, ditawarkan, disarankan, Muhammad minta diskon. Menghadap Allah diskon 45. Menghadap Allah masih banyak, masih berat 40. Sampai 9 kali bolak-balik Nabi Muhammad menghadap Allah untuk dikurangi sampai di 5. Kata Musa, masih banyak, masih berat untuk umatmu. Umatku saja yang besar-besar matanre tidak bisa, apalagi umatmu yang bicu-bicu. Tapi kata Rasulullah, masih rika, sudah 9 kali saya bolak-balik, kalau saya minta diskon lagi, capum itu tegaga. Maka apa? Maka ditetapkan sholat 5 waktu. Tapi walaupun sholat tinggal 5 waktu, pahalanya masih tetap seperti awal, yaitu 50 kali. Inilah keistimewaan umatnya Rasulullah tertuang dalam Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, dengan satu amal soleh, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. 5 waktu, tapi pahalanya masih seperti awal 50 kali. Insya Allah. Ini artinya menggambarkan bahwa perintah sholat itu bukanlah sesuatu yang main-main. Perintahnya langsung, Rasul menjemput, tidak melalui perantara delegasi malaikat Jibril, tapi langsung Allah mau bertemu yang menerima perintah, yaitu Rasulullah, disampaikan kepada umatnya. Apa hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama, yang berkaitan dengan pendidikan. Apa? Yaitu apa? Bu jamaah, ketika Rasul sampai besok subuhnya, Masya Allah, Rasul menceritakan kepada orang-orang yang ada di Mekah bahwa saya habis Isra dari Haram ke Masjidil Aqsa, lalu melewati langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhanku. Mereka pada tidak percaya. Kenapa? Pada saat itu dari Mekah ke Palestina butuh waktu 1 bulan. Amat cuman sepertiga malam. Sebelum subuh sudah sampai. Padahal kalau ke sana dagang perlu 1 bulan. Kenapa? Karena kendaraannya unta. Pada saat itu bullshit, mustahil kamu bisa ke Palestina dalam waktu hanya beberapa jam. Kita butuh 1 bulan perjalanan ke sana. Sampai-sampai Abu Jahal menantang Muhammad, kalau memang kamu dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ini kebetulan pembantu saya orang Palestina asli, coba
bagaimana posisi Masjidil Aqsa, berapa pintunya, berapa jendelanya, warna apa, keramiknya dan sebagainya. Rasul pun menjawab, oh masjidnya seperti ini, keramiknya seperti ini. Tapi ketika mohon maaf ditanya berapa jumlah pintu jendelanya, Rasul tidak sempat menghitung jendela dan pintunya. Bingung, terbengong, diam sejenak. Lalu Allah menurunkan pertolongan. Apa? Turunkan malaikat Jibril pas di hadapan Rasulullah. Malaikat Jibril membuka sketsa, mohon maaf, gambar yang namanya Masjid Al-Aqsa, diperlihatkan dengan jelas berapa pintunya, berapa jendelanya, sehingga dengan sketsa yang diperlihatkan malaikat Jibril, Rasul bisa menjawab, oh jumlah pintunya sekian, jendelanya sekian. Sehingga apa? Itu orang Palestina mengatakan, sodakta Muhammad, engkau benar. Kalau kita kaitkan zaman sekarang dengan ilmu teknologi, kita buka HP di depan komputer, Masya Allah, tinggal kita ketik gambar Masjidil Aqsa. Kira-kira ada nggak gambarnya? Ada. Muncul. Gambar Masjidil Haram muncul. Padahal kita belum pernah ke sana, betul? Mudah-mudahan yang belum ke Mesir, yang belum ke tanah suci, Allah berikan rizki bisa ke tanah suci. Amin. Mau ke tanah suci ibu bapak? Mau sekali atau mau banget? Banget. Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Bagaimana cerita? Masya Allah. Ini kembali lagi. Sekarang begitu. Bahkan kata guru saya di pesantren, nah nanti bisa jadi nanti. Kalau sekarang kita perlu mengerti, baru itu mohon maaf, ilmu teknologi bisa menjawab apa yang kita inginkan. Nanti mungkin dengan canggihnya teknologi tidak perlu diketik, itu ilmu teknologi komputer sudah bisa menjawab apa yang engkau inginkan. Engkau cukup taruh HP kamu, engkau cukup taruh kepala kamu pas di hadapan komputer, di hadapan HP. Ini HP komputer bisa menjawab apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau diketik, misalkan mohon maaf anak-anak pengen apa sih, berapa kali berapa, ini ada di pikiran ini, langsung HP aja begini, HP sudah bisa menjawab muncul. Bagaimana kabarnya kalau ada anak-anak yang kotoran, yang pikirannya kotor? Bapak-bapak kayaknya enak lihat wanita sedih ini. Taruh HP. Ada wanita seksi. Pak. Saya tanya, kalau ada wanita cantik apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Bapaknya siapa itu? Masya Allah. Masya. Kalau melihat wanita seksi apa yang diucapkan? Astagfirullah. Kalau seksinya matua, tapi kalau seksinya malolo tetap alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ini pentingnya kita menanamkan akhlakul karimah, nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita. Bu, Pak, anak ini dalam Al-Quran ada 4 pandangan. Yang pertama, anak dijadikan perhiasan. Al-malu wal banun zinatul ayati dunia, surat Al-Kahfi. Bahwa harta dan anakta adalah perhiasan untuk kehidupan dunia. Apa? Perhiasan itu terkadang anak, mohon maaf, kita bangga dengan anak-anak kita. Kita merasa hebat dengan memiliki anak-anak yang hebat. Itu perhiasan, menarik perhatian kita. Yang kedua, anak bisa dijadikan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa ketahuilah anak-anak kita dan harta kita ini adalah fitnah, ujian untuk kita. Artinya ujian, mohon maaf, keberadaan anak kita ini menjauhkan kita dengan Allah atau semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ujian ini, mohon maaf,
minta apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa auladikum aduwwun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, ada sebagian dari harta kita, bahkan anak-anak kita menjadi apa? Musuh untuk kita. Lihat di televisi ada anak yang membunuh orang tuanya. Banyak. Ada bahkan anak yang membicarakan orang tuanya. Anak yang mempidanakan orang tuanya hanya karena urusan harta, warisan dan sebagainya. Ini musuh. Mudah-mudahan kita dianugerahkan bukan seperti itu anak-anak kita, insya. Dan yang kita inginkan idealnya apa? Surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyujuk mata hati kita, menjadi kebanggaan kita. Maka apa? Ikhtiarnya kita sebagai orang tua. Yang pertama tadi, tanamkan akidah. Isra dan Mi'raj bagaimana menguji kita nilai-nilai keimanan kepada Allah. Kita mau percaya nggak kepada Allah? Percaya kepada hal-hal yang bisa dimasukin akal, bahkan yang tidak masuk akal, percaya tidak. Ini nilai-nilai ketauhidan. Makanya Luqmanul Hakim mengajarkan anak yang pertama kali apa? Yaitu agar beriman, mohon maaf, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mensekutukan Allah. Kenapa? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa besar. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlakul karimah. Mudah-mudahan di madrasah ini, di sekolahan ini, anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Percuma harta banyak, percuma jadi pejabat, percuma jadi pengusaha, percuma mohon maaf jadi orang sukses, tapi tidak memiliki akhlakul karimah. Dia bisa durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ada pepatah orang dulu, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Betul? Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Jangan menjadi anak durhaka ya. Insya kira-kira kalau jadi orang sukses, pertama kali yang merasakan kesuksesan siapa? Orang tua. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Walaupun orang tua tidak minta apa dari kesuksesan anak, betul? Anak sudah bahagia, anak sudah sukses, sudah merasakan bahagia. Masya Allah, tidak butuh apa-apa, apalagi materi. Maka jangan bosan-bosan kita berikhtiar, berdoa. Makanya kata guru saya, ada satu amalan ibu bapak. Apalagi kalau yang jauh dari kita, dia mohon maaf mungkin di pesantren, tidak hidup dengan kita. Kalau ketika kita ketemu dia, setiap berpisah, mohon maaf, ini dari Rasulullah. Kita bacakan di ubun-ubun. Apa bahasa Bugis ubun-ubun? Hah? Oh, sarat. Nah, apa yang dibaca surat Qadar? Tiupkan. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil. Lailatul qadri khairum min alfi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il. Di ubun-ubun baca itu, lalu tiupkan sholawatin 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu turun ke bawah, usap dadanya, bacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'. Jadi setiap ibu jenguk anak tak, lalu pulang lagi ke rumah, sebelum berpisah dengan anak tak, bacakan itu. Allah, anak kita terjaga dari maksiat,
terjaga dari keburukan jahat, terjaga dari mara bahaya, terjaga dari musibah. Anak kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu. Bahkan ini Bu, rahasia Bu, kalau ada anak yang ada anak tak yang batak? Nah, ada anak tak yang batak? Kalau setiap subuh, apalagi malam Jumat, tadi di ubun-ubun, anak laki-laki di ubun-ubun, anak perempuan di sare. Sare. Anak perempuan di telinga kanan. Tadi baca. Kalau tidak bisa baca inna anzalna, bacakan ini. Ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu sampai akhir. Ayat terakhir surat Al-Imran. Basmalah, syahadah, salawat, lalu bacakan itu. Kalau itu baca tadi surat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar. Lalu tiupkan 3 kali. Insya Allah anak tak tidak batak selain ikhtiar berdoa. Bagaimana kalau suaminya yang batak? Ada suami yang batak? Sama, bacakan itu. Jadi kalau malam Jumat suruh tidur memang duluan laki tayang batak. Pak tidur Pak, magai tidur duluan sini. Kalau sudah tidur milak kita, apalagi sudah mengorok, naik pelan-pelan ke tempat tidur. Shhh. Lalu dobo-dobo baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat, baca inna anzalna jangan sampai grogi. Tak, kalau grogi nanti bukan inna anzalna, nanti dibaca inna lillahi wa inna masih bilang kita. Masalah sampai ya matla'il fajar lalu tiup. Bagaimana kalau masih batak? Fotokopi surat nikah 10 lembar, tempel di setiap pintu di rumah. Derdena batak, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kita anak-anak kita, karena kalau kita mengandalkan di sekolah saja, Masya Allah tidak seutuhnya. Ya kalau di pesantren 24 jam di pesantren, tapi kalau Dia pulang, Masya Allah, kembali kepada keluarganya. Nah, ini tantangan ibu-ibu, bapak-bapak sekarang apa? Yaitu saya kalau anak saya pulang dari pesantren selalu bertengkar. anak saya pesantren di Makassar, penghafal Quran, Masya Allah. Kalau libur pulang ke rumah saya pusing. Kalau orang tua mungkin libur anaknya senang, kalau saya nggak senang. Kenapa? Karena harus bertengkar. Untung di sini libur, kalau di pesantren kan nggak bisa pegang HP. Dia puas-puasin sampai lupa ingat untuk ibadah, untuk makan, Untuk istirahat, berantem terus. Tapi inilah ikhtiar kita. Jihadnya kita sebagai orang tua adalah apa? Selalu mengingatkan anak-anak kita, apalagi mengingatkan untuk sholat. Apalagi bapak, Pak, cakarudu kapan bapak? Pak, bapak kan pemimpin keluarga toh? Pemimpin keluarga. Ada kewajiban besar bapak. Yang terbesar bapak bukan kasih makan keluarga kita, bukan. Kewajiban terberat kita bukan kasih pakaian keluarga kita, bukan. Tapi kewajiban terbesar, kewajiban terberat sebagai pemimpin keluarga adalah apa? Yaitu membawa keluarga kita kepada surganya Allah. salah satunya Perhatikan ibadahnya anak istri kita. Kenapa? Kita pemimpin keluarga. Kewajiban dunia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban dunia nih, kasih nafkah kepada keluarga. Kasih makan, kasih pakaian, tempat tinggal. Masya Allah. Jangan seke sama benek tak. Pak, Ada nama seke. Tahu di mati Pak. Duit suami pasti duit istri, tapi duit istri bukan duit suami. Betul Ibu? sekali lagi, duit Duit suami suami pasti duit istri, tapi duit istri Bukan di suami. bukan duit suami. Bapak bekerja mencari nafkah dapat duit, ada haknya istri dan anak-anak. Tapi ibu bekerja punya duit,
tidak ada haknya suami. Suami semua uang milik istri. Alhamdulillah. Ini kewajiban dunia, Pak, tapi yang tidak kalah penting kewajiban akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, Wahai para bapak, pemimpin keluarga, jaga diri ta dan juga keluarga ta dari siksa api neraka. Kalau angka benek tadena mesung pajang, angka anak ta yang sudah balik, perempuan sudah laki-laki sudah mimpi basah, tidak menjalankan ibadah sholat, bapak biarkan, bapak diamkan, bapak tidak tegur, maka dosa istri menjadi dosa bapak. Makanya tegas, Pak. Kalau angka benek tadena musung pajang, ada anak-anak tadena musung pajang, tegas, Bu, sholat. Kenapa, Pak? Tanggung jawab bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau tidak sholat, Pak, kalau ibu tidak mau sholat, pilih dua pilihan. Apa, Pak? Diganti atau ditambah. Ibu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih sholat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ini tanggung jawab kita. Anak-anak kita juga begitu. Tidak ada suami di luar, mohon maaf, tidak ada suami Di rumah, bapak keluar, maka tanggung jawab ada di pundak istri sebagai, mohon maaf, manajer operasional daripada bapak suami kita menjadi direktur. Ketika tidak ada di rumah, kita menjadi pemimpin. Tegur anak-anak kita ketika tidak sholat. Jangan bosan, jangan berhenti. Biar nih dikata mama cerewet, bunda galak, mama banyak omong, biar nih. Nggak apa-apa kita dikata anak begitu, yang penting anak kita selamat nanti di hadapan Allah. Betul? Masya Allah. Kenapa? Karena cerewetnya kita, banyak omongnya kita, untuk mengingatkan anak kita terkadang lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ibu, jangan pernah bosan. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Ibu tidak bisa masuk surga, bahkan hanya mencium bau surga saja ketika ibu durhaka kepada suami. 2-0. Kalau ibu tidak nurut kepada suami, ibu durhaka kepada suami, ibu melawan sama suami, Suami tidak rela, suami tidak ridho, bahkan tertidur dalam keadaan marah. Sebanyak apapun ibadah ibu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bu, ada dosa sama suami tak? Biasa marah-marah sama laki tak? Biasa bawa bombe sama laki tak? Hah? Kalau merasa banyak dosa sama laki tak, sering-sering Miki cium tangan laki tak. Biasa cium tangan laki tak? Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Idul Fitri sama Idul, itu pun hanya acting. Mau posting di media sosial. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Padahal ibu, apalagi suami kasih uang mah, ini uang tak. Jangan hanya ambil uangnya saja, baca doa, alhamdulillah fi kulli ma razaqtana, lalu cium tangan laki tak. Maka apa? Ibu rezekinya mendatangkan keberkahan. Yang kedua, ibu mencium tangan suami bagaikan, mohon maaf, pahala mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Apa keutamaan hajar aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Maka
Karena itu ibu bapak, Masya Allah, ini tugas kita menjadi orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita. Apa? Di dalam diri kita harus diisi. Yang pertama, tubuh diisi dengan makanan-makanan yang bergizi. Yang kedua, isi otak kita dengan ilmu pengetahuan. Pesantren di sini adalah wadah untuk menambah ilmu, mencari ilmu untuk anak-anak kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin mengharap kebahagiaan dunia, raih dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat, raih dengan ilmu. Kebahagiaan dua-duanya, raih dengan ilmu. Tapi yang tidak kalah penting, ilmu penting. Ini ilmu penting. Jangan sampai menjadi orang bodoh. Karena kalau orang bodoh, gampang dibodoh-bodohin orang. Ada dua anak remaja baru belajar sholat. Perjalanan dia boncengan. Waktu sholat zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lewat aja, tapi dia ingat, oh mau sholat zuhur. Sampai di masjid, ternyata sudah selesai sholat berjamaah. Dia sholatnya, kita sholat sendiri aja, kita berjamaah berdua. Ini kata satunya, bagaimana caranya berjamaah? Kita kan baru belajar sholat. Udah, kata temannya, ikutin saja saya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, ikutin. Oke lah, sholat ini anak ini baru belajar sholat. Allahu Akbar, salah satunya imam, satunya makmum. Ikutin, Allahu Akbar, rukuk, i'tidal. Tapi ketika sujud, maaf, ada iklan lewat. Oh jamaah, Masya Allah. Salat fikih, rukuk, i'tidal, sujud. Tapi ketika sujud, Masya Allah, tiba-tiba angka bere-bere. Semut yang besar merah lewat itu di imam. Tapi bukannya lewat, ini bere-bere mampir di hidungnya si imam. Digigit hidungnya imam karena merasa sakit. Respon spontan. Ini imam jawab, aduh. Yang jadi makmum dengar imamnya aduh, ingat pesan imam, ikuti saja saya apa yang saya ucapkan. Dengar teman yang jadi imam teriak aduh, dia pun bilang aduh. Yang lebih gilanya lagi, yang jadi imam dengar teman yang jadi makmum teriak aduh juga. Dia bangun dari sujud, dia tengok, dia tanya, digigit semut juga kok? Sholatnya bicara. Kira-kira ini sholatnya batal atau batal? Kenapa batal? Karena tidak ada ilmu. Maka pentingnya ilmu. Ada ibu-ibu tidak lulus mohon maaf, hanya lulus SMA, tahu bahasa Arab. Suaminya lulusan pesantren Asadiyah. Wow, pinter bahasa Arab. Pajan. Selesai musim pajang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab nih pinter. Istrinya jadi makmum. Bilang apa? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istrinya bilang amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istrinya bilang amin. Kami baca doa, Rabbana hab lana min azwajina masna wa ruba. Istrinya di belakang bilang amin. Padahal apa yang diminta suaminya? Rabbana hab lana min azwajina masna wa sulasa wa ruba. Allah anugerahkanlah saya istri masna 2 wa sulasa 3 wa ruba 4. Istrinya di belakang bilang apa artinya amin? Istajib doa anak, kabulkan doa kami ya Allah. Suaminya minta istri lagi, istrinya bilang kasih ya Allah. Maka jangan heran nanti suaminya punya bemor, benemondri. Bahkan belum punya bemor, punya beca. Apa beca? Bene cadangan. Maaf, di sini ada yang punya beca? Masya Allah, ini pentingnya isi otak kita dengan ilmu. Apalagi anak-anak kita, ibu, bapak yang sudah mohon maaf berumur juga jangan pernah lupa, jangan pernah mohon maaf berhenti untuk belajar. Bapak ada sarana setiap hari Jumat, khutbah Jumat, pengajian, ibu ada majlis taklim, ada pengajian BKMT, ikuti Masya Allah. Tapi yang tidak kalah penting, isi hati kita dengan nilai-nilai keimanan. Karena
Akhlak bagus, badan bagus, tapi tidak ada iman. Mohon maaf, otak bagus, badan bagus, tapi tidak ada iman, maka melahirkan akhlak yang jelek. Maka apa? Ilmunya bukan bisa memberikan manfaat, tapi memberikan mudarat kepada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah Ibu Bapak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jangan pernah untuk tinggalkan sholat, Karena sholat ini adalah benteng kita. sholat ini adalah, mohon maaf, sebagai penyaring kita, dan sholat ini sebagai pengingat kita. Sholat ini sebagai, mohon maaf, pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Dan dengan sholat ini, percuma punya anak sukses tapi tidak pernah sholat, percuma punya anak kaya tapi tidak sholat, percuma punya anak jabatannya tinggi tapi tidak sholat. Ini akan mensengsarakan kita, khususnya nanti di yaumil akhir. Tapi ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu ingat dengan Allah, yang selalu mendirikan sholat, bukan hanya gerakan-gerakan nyata saja, bukan hanya jasmaninya yang sholat, tapi dan pikirannya pun ikut disolatkan. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Salat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Bahkan ketika kita punya masalah, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran dan media salat, insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pas 10:30. Tadi saya naik 9:30. 1 jam, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sebelum ditutup saya kasih kenang-kenangan dulu, boleh? Salawat. Salli wa sallim da'iman ala ahmada. Salli wa sallim da'iman ala ahmada wal ali wal والآل والأصحاب بمن قد وحدا. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembah. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau sembah. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembah. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madare Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Kalau ada mama tadi yang masuk pajak nak nyanyi. Sayang disayang sayang, mamaku tersayang tidak sembahyang. Paling juga dipukul. Ada bapaknya tidak sembahyang, nyanyiin juga nak. Sayang disayang sayang, bapakku berkumis tidak sembahyang. Ya, yang bapaknya berkumis, yang ada kumisnya jangan ditutup pak. Bapakku giginya sipo tidak sembahyang. Matoa di pemilu musung pajak. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan mudah-mudahan keluarga bersangan, keluarga bukan hanya di dunia, antil fil jannah, mudah-mudahan sampai di surganya Allah, amin. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk pesantren Hilaluddin As'adiyah Bola Arasat Asre. Mudah-mudahan ke depannya Bola Asrae. Mudah-mudahan santrinya semakin banyak. Mudah-mudahan santri-santrinya kelak menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau ada jeruk jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sayang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, boleh dong dipanggil lagi. Demikian wabillahi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.